Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan learning journal kedua sebagai hasil dari pengalaman belajar saya pada Sinkronus Agenda 1 hari kedua. Perkenalkan, nama saya Emrali Kurniawan dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Hari ini saya akan mengangkat isu aktual dari instansi kerja saya, yaitu dengan banyaknya pembentukan produk hukum di daerah Kota Jambi, bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, bagian hukum berperan penting dalam pelaksanaan proses pemerintahan di daerah. Pembentukan produk hukum yang difasilitasi oleh bagian peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu dari 3 subbagian di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pada tahun 2024, subbagian peraturan perundang-undangan menghasilkan produk hukum 11 peraturan daerah, 43 peraturan wali kota Jambi, 794 surat keputusan wali kota Jambi. Dan mulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 telah memfasilitasi pembentukan produk hukum 3 peraturan daerah, 33 peraturan wali kota Jambi, 746 surat keputusan wali kota Jambi. Berdasarkan data tersebut, karena belum adanya platform atau aplikasi khusus yang secara terpadu menunjang kerja di sub-bagian peraturan perundang-undangan pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, kondisi ini menimbulkan keterbatasan efisiensi, sinkronisasi, dan dokumentasi dalam proses pembentukan produk hukum di daerah Kota Jambi. Dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan adalah terhambatnya pembentukan produk hukum daerah di Kota Jambi, efisiensi kerja subbagian peraturan perundang-undangan terhambat, produk hukum daerah rentan tidak terkoordinasi dengan baik, resiko, inkonsistensi, dan keterlambatan dalam penyusunan produk hukum. Penyebab isu tersebut dapat terjadi adalah belum adanya kebijakan nasional ataupun kebijakan di Kota Jambi yang secara spesifik menyediakan aplikasi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah pada subbagian peraturan perundang-undangan di pemerintah Kota Jambi. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur di daerah, kurangnya koordinasi dan kecekatan organisasi perangkat daerah atau OPD ketika membuat suatu rancangan produk hukum, rendahnya literasi digital di sebagian aparatur, dan belum adanya integrasi sistem hukum daerah dengan sistem pusat. Dan hal yang saya rekomendasikan adalah 1. Pengembangan sistem aplikasi terpadu yang bisa diakses oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Dan yang kedua, integrasi dengan sistem hukum di daerah, seperti JDIH Kota Jambi, JDIH Nasional, E-Perda, E-Harmonisasi, dan E-Kinerja ASN. Dan yang ketiga adalah peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan intensif. Dan saya menggunakan analisis penyelesaian isu melalui analisis kesenjangan atau gap analysis. Dan aspek-aspek yang saya angkat adalah aspek proses penyusunan, aspek database, aspek koordinasi, aspek monitoring kerja, dan aspek pemanfaatan teknologi. Dan saya telah mencantumkan kondisi saat ini dan harapan, serta gap kesenjangannya sesuai pada tabel seperti di layar. Terima kasih.